Lu ada kisah apa sih, Dik? Teman baik sih, emang dia baik. Dulu sahabat, sekarang musuhan. Teman ngopiku, bisa gak sih lu? Jadi yang ngelakuin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gocin, gosip cinta dan ngobrol cinta. Nah, hari ini kita mau membahas lagu yang pas banget untuk banyak orang. Kayak cerita sebuah kisah nyata lah. Kisah nyata. Kisah nyata. Anak-anak zaman sekarang. Jadi sebelum zaman Kalau dulu juga gua- ngerasain, bro. Ya kan? Nah, sebelum mulai kasih tahu dulu dong channel kita ini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe terus channel kita Gocin, gosip cinta. Ngobrol-ngobrol seputar cinta, apa aja lah pokoknya cinta. Semuanya Orang tua, gitu kan. berbau cinta lah semuanya. Nah, ini kita mau lagu ini yang sebetulnya nggak sengaja kita dengerin waktu itu ya. Gue juga baru tahu Baru tahu ya. kemarin. Nggak Pas sengaja kita pas di dengerin mobil. di mobil. Ini lagunya siapa, ya kan? Terus kepikiran tuh kayak kita harus dengerin ini deh, gitu kan? Kita bahas karena gue ketawain nasibnya dia kayak lagu ini. Nah, kita dengerin deh. Aduh. 420 420 titik jenuh. titik jenuh. Emang lu ngerasain titik jenuh, Dik? Enggak sih, enggak ada titik. Sampai nggak bisa berkata apa-apa kata saya ini. Sayang, ku rasakan di depan mata. Tuh, baikku yang pastinya begitu. Ini bukan teman baik sih maksudnya. Itu teman baik. Ya emang baik, semua orang harusnya kan baik. Jadi gue bacain dulu syairnya. Teman ngopiku, bisa gak sih lu? Jadi syairnya itu ku coba untuk terbiasa, hati kecilku tak terima. Terdiam, teman baikku tak semestinya ku begitu. Wah, ini jadi apa sih yang nyangkut ke perasaan lo, Dik? Gue sih ketawa nih dengernya. Teman baik sih, emang dia baik. Emang dia baik. Ini berkisah. Baca. Tak semestinya ku begitu. Ya gue kayaknya nggak ngelakuin apa-apa juga yang buat. Jadi yang ngelakuin siapa? Cewek itu maksudnya. Enggak lah. Kok jancuk? Ya, kita setel dulu deh. Bentar lagi. Aku. Belum ada video klipnya ya? Iya, belum Ya, ada. nanti ini. kita kalau ketemu 420 harus bikin Video klipnya. Nawarin diri tuh bikin video klipnya. Gue punya aktor dan aktris kayaknya yang cocok meranin ini. Lu sendiri yang main? Enggak lah. Oh, enggak ya. Jadi kalimat kuncinya itu sebetulnya di sini nih. Ini mimpi ataukah nyata? Ini kau bersama sahabatku. Weh, lu ada kisah apa sih, Dik? Dia baru patah hati. Ya, Dik. Sebenarnya sih gue udah dulu sih iya. Dulu sahabat, sekarang musuhan. Enggak. Enggak ya. Dan gue menganggap dia itu juga udah bukan Kekasihku. iya, bukan mantan juga, bukan Bukan. kasih. Karena gue menilai kayak gini. Tahap seseorang itu ketika mengenal seseorang pasti kan berkenalan dong. Iya dong. Iya kan? Harus kenalan. Habis itu dia baru mencapai namanya siklus pertemanan dong, ya kan? Nah, teman itu juga bisa deket atau ya sebatas temen ngobrol atau temen ngopi, ya kan? Nah, itu baru masuk lagi ada yang namanya sahabat. Habis itu kalau kita udah kenal deket, kenal akrab, terus baru kita namanya pacaran dong. Nah, pacaran itu kan biasanya kan harus ada yang Apa? bedain dari yang lain kan, Iya, komitmen kan tujuannya. Habis masuk pacaran itu biasanya kan orang melakukan pernikahan kan. Nah, Nah, kalau kita nggak nyampe pernikahan,
baru tapi pacar. lu udah mau nikah nih waktu itu? Belum ya? belum tahap itu. Kalau gue pribadi sih udah niat. Udah niat. Tujuan gue niat. Nah, setelah pacar itu, anggaplah kita ada konflik dan nggak bisa nyampe pernikahan, stop dong. Nah, terjadilah namanya istilahnya kalau kata orang-orang tuh mantan. Nah, sebenarnya gue mantan terindah kan juga. Mantan aja sih. Kalau yang terindah itu kan pengen mengulangi sesuatu yang indah kan pengen diulangi dong. Oh iya kan? Makanya gue nggak bilang. Gue bilang butuh reuni ya. Alumni dong. Alumni. Gue tuh juga bingung kadang. Ini mantan levelnya ini atau mau ditaruh di mana gitu? Kan kenalan, teman, sahabat, pacar, nikah. Nah, mantan perlu jadi sahabat dulu ya? Ya akrab lah. Nah, mantan. Biasanya orang-orang itu sama mantan itu musuhan dong. Iya kan? Harusnya enggak. Nah, rata-rata ada yang musuhan, ada yang enggak. Nah, makanya gue tuh bingung nih, mantan itu sampai sekarang nih kasusnya belum selesai. Kalau misalkan seseorang yang pernah pacaran terus dia putus, terus dia bilang itu mantan, terus dia musuhan, nah berarti dia itu di bawah pertemanan dong. Lebih buruk dong. Orang yang sebelumnya kita kenal baik, yang sebelumnya kita akrab, masa iya harusnya kita musuhan? Berarti levelnya di bawah teman dong. Nah, mantan ini mau ditaruh di mana? Makanya gue tuh bingung. Gue nggak menganggap dia mantan. Oh, bukan mantan ya? Temen sih, maksudnya sahabat. Gue balik lagi lah, gue turunin sahabat. Tapi sakit hati ya. Sahabat. Tapi kan yang paling penting, karena gue gini, ada penulis Firsa Bersari udah bilang. Penulis apa? Firsa Bersari. Bolehlah kita luka, tapi bagaimana cara kita memandang luka itu sudah menjadi suatu hal yang bukan menyakitkan lagi gitu. Tapi jadi hal yang indah. Bagaimana kita memanipulasi itu? Manipulasi kan memotivasi. Berarti... Ya, akhirnya itu kan mengkrit kita, membuat kita menjadi sesuatu hal yang membangkitkan kita hingga kita memandang luka itu bukan suatu hal yang menyakitkan karena kita sudah terlalu besar gitu untuk melihat luka yang kecil gitu ya. Kita lanjutin dulu nih. Sebetulnya kunci titiknya di yang ini nih. Gimana? Kau rasakan kita bertemu hancur. Ini gue nggak tahu. Apa yang kau rasakan di saat kita bertemu? Sehancur apakah kamu? Atau justru tidak salahnya aku tak terbiasa? Kita lanjutin lagi. Nah, sebetulnya kalimat ini kalau gue ada di sini nih. Masalahnya kan gambaran ini kan sebetulnya kalau gue ngeliat bahwa si sosok wanita ini deket sama sahabatmu. Sahabat lu yang dimana lu kenal juga kan gitu. Itu kan jadi konfliknya ada di situ. Mungkin kalau dia nggak di depan lu dengan temen lu itu juga, itu kan biasa aja. Tapi karena lu lihat dia sama sahabat lu, itu kan jadi masalah. Iya sih. Jadi dia ngomong bahwa itu titik jenuh. Tapi menurut gua masalah sakit hati lah ini. Kalau masalah titik jenuh itu cuma manipulasi, bahwa yang lu bilang tadi manipulasi, dia merasa ada di titik jenuh. Terus sebetulnya masalah sakit hati. Nah, lu ngerasain itu nggak? Lu ngeliat sama, ya terserah lah itu lu mau nyebut teman, sahabat atau apa, yang pasti lu melihat dia sama orang lain yang lu kenal dan bahkan ngopi bareng. Nah, mungkin sih awalnya ya bilang sakit hati sih ada ya. Nah, tapi gue semakin kesini gue belajar yang namanya sakit muak. Kalau kita mencintai seseorang itu kan berarti kita harus menerima resikonya kan, apapun itu kan. Good job. Ya begitu pun ya kita bagian dari resiko. Bagian dari ini resiko. bagian resiko. Karena kita berani mengambil sikap. Ya itu, iya.
sikap sakit hati. Belakang-belakang sakit hati itu juga sebuah sikap, bro. Berarti lo bersikap dengan sakit hati. Sakit hati itu lo jangan keringetan dong. Gue bikin ya ikhlas lah. Ikhlas lah ya. Kalau menurut gue kalau misalkan itu haknya dia ya udah. Tapi paling nggak kan lu sebetulnya juga sudah apa namanya udah berencana untuk tahap yang lu bilang tadi kan, tahap yang pernikahan. Lu bilang pernikahan gitu kan. Gue mau mencapai level berikutnya. Nah, level berikutnya tapi ternyata malah dengan sahabatku. Salah sahabat temen ngopi lah ya. Jangan sahabat terlalu. Gue kayaknya gue kenal dia banget gitu. Iya. Temen ngopi lah ya, temen ngopi lah. Harusnya dia yang kenal gue karena kan kalau dia mau bener. Iya kan? Bener, kalau dia mau nikung emang pembalap ya. Kalau dia Rossi kan. Dia jagonya di lurusan nih kan. Kalau sahabat pasti akan begitu. Jadi saya salah nih ya. Pasti bukan temen ngopiku aja, jangan sahabat. Kalau sahabat tuh kan pasti udah tahu kita. Iya. Kalau disampai nikung ya itu bukan sahabat. Seharusnya di support ya. Iya, tapi ya support buat sama dia, bukan buat sama gue. Tapi yang penting kan ya luka itu kan hal yang biasa. Dan lagu ini memang enak sebetulnya. Gue tahu juga dari nggak sengaja waktu itu gue denger lagu ini. Anak-anak milenial tahu ini. Apalagi anak-anak milenial yang tapi sih apa namanya emang nggak terlalu go publik banget sih lagu. Gue jujur emang baru denger kemarin itu 2 hari yang lalu itu kan. Tapi enak lagunya. Gue asik, gue pengen ketemu sama vokalisnya ini. Ini asik banget nih lagu. Lagu-lagunya itu banyak yang gue demen. Jadi kayak syairnya itu kayak syair puisi. Nah. Dan gila juga nih orang. Gue pernah nonton di YouTube-nya si Gofar kalau nggak salah ya. Dia ngobrol Gofar atau siapa ya? Ya salah satu channel YouTube lah. Gitu. Dia ngobrol dan ternyata dia melalui tahapan yang berkesenian tuh. Dia sekolah apa? Sekolah ekonomi sampai S2 malah tapi hebat loh. Jadi intinya itulah lagu ini apa namanya? Apa ya? Ya saat ini menggambarkan kondisi orang-orang banyak. Tapi teman gue ngalamin karena banyak orang pasti ngalamin ini banyak. Ini pasti gue nulis juga melihat dari semuanya. Atau jangan-jangan pernah si yang nyiptain lagu ini juga ngerasain hal yang sama dengan lagu ini kan gitu. Jadi lagu ini menurut gue sangat apa namanya sangat situasional bahwa semua orang pernah merasakan ini. Bukan semua orang ya. Pasti ada lah orang yang ngalamin kayak lagu ini gitu loh. Dan temen nikung apalagi dia ngomong di sini sahabat gitu. Apalagi temen gue pernah ngalamin jadi kan cukup tahu lah. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau menurut gue lagu ini cukup rekomendasi lah untuk didengar santai. Apalagi pernah ngerasain yang situasi kayak gini ya kan. Tapi lu sendiri pernah? Oh nggak pernah, kalau gue nggak pernah. Temen gue sahabat beneran, jadi nggak ada sahabat kayak Niko nggak ada. Kalau sahabat, makanya kan istilahnya apa ya? Kita temen ngopi aja lah. Temen ngopi ya, kalau sahabat nggak mungkin lakukan itu. Oke lah kesimpulannya kayak gitulah ya. Maunya lagu ini apa namanya enak didengar lah. Kalau teman-teman mau dengerin lagu ini pas sendiri itu enak lagu ini. Lagunya hampir semua lagunya gue suka nih. Apa ada warna merah jambu atau apalah. Jadi kisah lu tidak perlu dibahas itu. Kesimpulannya begitu. Iya, karena ya udah yang udah lalu ya gue udah ikhlas dan gue udah lupa gitu. No, God, please, no, no. Udah lupa bukannya lupa, gue lupain karena bukan dia yang salah kok, gue yang salah gitu. Kenapa gue bilang gitu? Ya, ini bijak banget. Ini laki-laki yang bijak. Bukan dia yang salah, udah lah anggap gue salah. Ya karena gue salah milih gitu. Iya, salah milih, kampret lah. Iya, bukan dia yang salah. Enggak dia tetap baik. Gue selalu baik lah dengan filosofi sendal jepit lah. Nggak iya, makanya gue lagi mau ngomong nih, kaos lu dapet dari mana nih? Kalau nggak putus ya diambil orang. Adalah salah satu dosen gue yang ya kalau mau beli Instagramnya ada monohok.id. .id. Kaosnya keren-keren lah kata-kata semua. Tapi udah kesimpulannya gue boleh dikasih juga mau kasih ya.
ngasih cuma satu, bilang dua. Nah, Satu dulu. kesimpulannya udah cukup tahu lah kalau menurut gue ya itu tadi. Kalau nggak putus ya diambil orang. Jadi jangan ribet lah. Pilihannya cuma dua, kalau nggak putus ya diambil orang. Jadi simpel. Oke. Iya. Ya. Jangan lupa Subscribe. Jangan lupa subscribe channel kita, Gocin. Kita bakal bahas lagu yang lain lagi ya. Seputar cinta. Jangan lupa aktifin loncengnya juga biar teman-teman semua bisa ikut terus info-info baru, video-video terbaru kita. Tentunya yang asik-asik ya. Pokoknya soal cinta, semuanya tentang cinta. Oke. Thank you, bro. Thanks guys.